Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Profesor Suharnomo. Saya Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip. Kebetulan juga Ketua IC Cabang Semarang dan Ketua Asosiasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis se-Indonesia. Jadi di era COVID-19 ya, COVID-19 ini, saya rasa kita sudah paham semualah bahwa problemnya itu sekarang sudah banyak berubah. Mulai kalau dulu kita selalu bicara masalah nyawa itu utama, nyawa itu sangat penting, saya rasa itu sudah tidak mungkin lagi untuk kita diskusikan, karena iya, semua orang setuju bahwa nyawa itu penting. Tapi kita tahu bahwa kegiatan berekonomi itu juga sangat luar biasa, karena perut itu nggak bisa menunggu, kita butuh makan. Oleh karena itu, yang bijak adalah tidak mendikotomikan antara keduanya. Kita berharap bahwa tidak ada gelombang kedua COVID, yes. Kemudian semua protokol yang ditetapkan pemerintah kita ikuti, masyarakat bisa jalan dengan baik. Namun demikian, sekali lagi bahwa ekonomi itu harus jalan. Kenapa? Ya, nyawa juga membutuhkan asupan makan. Dan kita tahu bahwa struktur ekonomi di Indonesia ini banyak sekali ditopang oleh sektor informal. Kita tahu tahun 98 sektor informal ini yang menjadi pahlawan kita. Tetapi yang kali ini terdampak sangat luar biasa adalah sektor tersebut. Bukan berarti industri tidak terdampak, ya sangat terdampak. Banyak survei dari Apindo mengatakan kita ini di industri menengah besar hanya berproduksi sekitar 60%, 60-70%. Sebagian sudah merumahkan. Saya rasa secara umum kita sektor tenaga kerja juga angka-angka dari pemerintah sangat luar biasa, sudah 2,5 sampai 4 juta worsting terjadi, PHK. Kemudian juga pemerintah sudah rilis bahwa semester 2 kita negatif, 3-4 kalau optimis sekali kita akan naik sekitar 1,4%. Tapi Bu Sri Mulyani juga sampaikan kayaknya kok negatif ya, jadi itu sekitar 1,6% negatif. Berarti kita ya mau tidak mau kita masuk resesi. Oleh karena itu, saya rasa kita butuh strategi baru bagaimana. Saya selalu sampaikan bahwa mengharapkan semuanya dari pemerintah, itu kasihan pemerintah. Pemerintah sudah terlalu banyak beban. Oleh karena itu, saat yang sekarang ini memungkinkan adalah kita saling bantu sebagai warga bangsa. Yaitu apa? Antar masyarakat, kita hidupkan kembali. Orang Indonesia terkenal sangat baik ya, as a kind person. Dari dulu orangnya baik-baik. Artinya ini yang harus didorong. Untuk apa? Altruism, kemudian hal-hal yang berbau filantropi dihidupkan kembali. Saat ini kalau bulan Maret anak saya bilang untuk jadi pahlawan gampang ya di Indonesia, rebahan aja. Itu saya rasa ini sudah harus berubah. Sekarang ini untuk menjadi pahlawan adalah apa? Belanjalah. Belanja pada siapa? Temen di grup WA yang punya kuliner, di grup WA yang punya fashion, di grup WA yang punya rupa-rupa bisnis. Saat ini mengharap pemerintah, stimulus pemerintah, udahlah gitu loh. Karena perbankan sudah dibilang sama OJK, please bantu usaha kecil. Enggak bisa, mereka sudah punya hitung-hitungan sendiri. Yang memungkinkan adalah antar masyarakat. Belanja, belanja, belanja. Tetap dengan apa? Saya rasa protokol COVID ya, kalau kita mau berjumpa dengan fisik, harus memakai masker dan lain sebagainya. Udah umum lah, standar itu. Kalau nggak pakai kebangetan gitu. Tetapi dengan cara yang lain saya rasa kita bisa lakukan ya, dengan online, delivery online dan lain sebagainya. Tapi poinnya adalah kita harus membeli sesuatu. Dari siapa? Dari tetangga kanan kiri kita. Kenapa? Saya rasa sudah terlalu lama kita hampir semua produk kita itu impor, terutama dari Tiongkok. Kalau kita bisa sedikit jeli, pemerintah mau bantu, ya berarti saatnya sekarang ini kita lebih banyak mengunggulkan produk dalam negeri untuk apa? Ya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, menjadi raja di negara sendiri. Secara makro pemerintah perlu mendorong itu. Dengan apa? Stop untuk apa? Impor gula, stop impor garam, stop impor beras. Saya rasa itu kita ada kok, tinggal apa? Optimalisasi dari apa? Ya dari PTPN, dari petani, dari banyak hal kita ada. Kalau kita selalu berpikir sebagian dari politisi kita mencari rente ekonomi
Dari apa? Ya dari gula 5.000 dari Thailand, Vietnam, gosok-gosok dikit kemudian dijual 12,5, kita ambil selisih dari situ, stop lah. Itu saja keinginan kita dari orang kampus ke pemerintah. Lainnya saya rasa kita harus mandiri sebagai warga masyarakat. Beli, ikuti protokol COVID. Kalau kita mau minta lagi kepada dinas pemerintah kota, ya sebaiknya makin lama makin banyak yang harus dibuka. Dengan apa? Law enforcement yang jelas, tegas. Ada yang nakal, jewer, blacklist. Tetapi yang lain apa? Harus buka. Kenapa? Kalau ketakutan ini makin lama makin mencekam dan tidak ada solusinya, saya punya duit, saya juga nggak berani untuk datang ke Simpang 5, untuk sekedar makan limbok sador, kemudian sekedar makan pecel dan lain sebagainya. Sedangkan kita tahu bahwa ekonomi Indonesia itu banyak ditopang oleh sektor-sektor usaha kecil dan informal. Oleh karena itu, sekali lagi, saya rasa tidak banyak yang kita himbau pemerintah, please, ini saatnya untuk stop impor untuk banyak hal, di mana kita memiliki substitusinya. Kalau pemerintah daerah ya kita minta makin banyak, pasti kerja keras banget pemerintah daerah, makin banyak yang harus dibuka kembali. Dengan apa? Lelah sekali pasti pemerintah daerah, tetapi emang harus dilakukan. Saatnya juga pemerintah daerah, pemerintah kota menjadi pahlawan bagi rakyat. Buka dengan apa? Edukasi yang benar. Kalau yang bagus dipuji-puji, jadikan contoh, yang nggak bagus jewer, publikasikan. Kita semua bisa kok. Dengan demikian nanti yang punya duit, yang orang mengatakan cash is a king, yang punya duit di kantong, please belanjakan lagi. Jangan hanya untuk kebutuhan pokok saja dan kesehatan, jangan, itu sektornya sedikit. Begitu banyak yang harus dibeli gitu, yang bisa menggerakkan warga ekonomi masyarakat. Kita tahu bahwa yang tumbuh di era ini kan hanya yang online, yang kedua adalah sektor basic need, kemudian kesehatan. Lah itu kan baru 3 sektor. Begitu banyak sektor yang lain di manufacturing. Kalau kita nggak mau beli, nah siapa yang beli? Kalau mereka nanti ter-PHK, ya mereka akan menjadi beban baru. Problemnya akan berubah dari problem nyawa ke problem ekonomi, menjadi problem sosial, terakhir apa? Problem politik dan keamanan. Oleh karena itu, yuk kita bantu belanja dari kanan kiri, ikuti protokol, yes. Kemudian yang paling utama adalah dengan kita membantu ekonomi kanan kiri, belanja dari kanan kiri, Yumah, Yunoto, Yujah, dan lain sebagainya, saya rasa mereka happy, kita jangan terlalu tahan duit kita yang ada di kantong, kita berikan. Loh saya butuhnya sedikit kok, cuma kebutuhan anak cuma 2, cuma 4, dan lain sebagainya. Beli yang banyak, berikan pada yang kira-kira membutuhkan. Ini saatnya adalah setelah Ramadan ya, Lebaran ya. Saya rasa nilai-nilai Ramadan bahwa kita harus menahan diri, kemudian kita harus makin banyak beramal. Saya rasa ini kita terapkan yuk di era pandemi ini. Saya rasa mari kita semua bisa menjadi pahlawan. Bagi siapa? Ya bagi diri sendirilah setidaknya, bagi keluarga dan bagi masyarakat. Mari kita menjadi pahlawan dengan taat dengan yang diomongin oleh pemerintah. Tapi kita juga minta ke pemerintah pusat dan daerah, mari juga menjadi pahlawan untuk membuka usaha dengan protokol yang jelas dan law enforcement yang jelas. Kalau semuanya bekerja dengan baik, masyarakat taat, kemudian pemerintah juga menjalankan fungsinya dengan baik, saya rasa tidak ada yang tidak mungkin. Badai ini pasti berlalu. Badai ini pasti berlalu dan pasti insya Allah dengan izin Allah Tuhan kita, saya rasa kita bisa memenangkan badai ini dan kita bisa tumbuh baik sebagai bangsa dan kita juga tumbuh baik dalam masyarakat di era yang sekarang ini. Tetap optimis, tetap saling bantu, tetap jaga kesehatan dan sekali lagi yuk belanja di kanan kiri kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.